Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Rabu 2 Februari 2022. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kisah bacaan Injil hari ini ditampilkan Yesus yang sudah berusia 40 hari.
Sesuai dengan ketetapan hukum Tuhan, ia harus dihadapkan kepada Tuhan dan diserahkan kepadanya sebagai miliknya. Sedangkan Maria, ibunya, harus menjalani upacara penahiran. Menurut kitab Imamat, bab 12 ayat 2 sampai dengan 4, ibu yang melahirkan seorang putra 40 hari kemudian wajib menjalani upacara penahiran atau penyucian. Upacara itu diadakan di Bait Suci di Yerusalem dan diiringi persembahan seekor domba berusia setahun dan seekor burung merpati atau seekor burung tekukur. Orang miskin yang tidak mampu cukup mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati. Persembahan Maria dalam rangka penahiran ini disebut dalam ayat 24. Hukum tidak mengharuskan anak dibawa serta ke Yerusalem seperti dilakukan Yosef dan Maria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penahiran dilakukan dalam rangka penghapusan kenajisan ritual agar ibu dapat kembali beribadah, bukan dalam rangka pengampunan dosa karena melahirkan. Upacara penyerahan anak sulung kepada Tuhan, di mana Yesus adalah anak sulung. Setiap anak sulung dipandang sebagai milik Allah, tetapi dapat ditebus dengan membayar 5 sikel buat bait suci dalam bulan pertama sesudah kelahirannya. Dalam rangka tebusan itu, anak sulung tidak perlu dibawa ke Yerusalem. Dalam peristiwa Yesus, kitab suci tidak menyebutkan apa-apa tentang penyerahan uang tebusan oleh orang tua Yesus, sehingga boleh jadi Yesus tidak ditebus. Artinya, dibiarkan menjadi milik Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bait Suci mempunyai peranan yang sangat penting, karena inilah tempat awal dan akhir pernyataan diri Yesus. Namun pusat perhatian kisah ini bukan mengenai upacara di Bait Suci, melainkan misteri Yesus. Selaku nabi terakhir Perjanjian Lama, Simeon mengalami Yesus sebagai juru selamat dan sekaligus menyingkapkan kepada orang tuanya beberapa ciri misi Yesus, yakni ia hamba Tuhan, terang bagi bangsa-bangsa, kemuliaan Israel, dan kelepasan bagi Yerusalem. Bangsa Israel akan mendua sikapnya terhadap Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Injil ini juga digambarkan peranan Yosef dan Maria yang sangat menonjol. Mereka sangat setia dalam menjalankan hukum Tuhan. Dengan mempersembahkan Yesus kepada Tuhan, mereka menunjukkan bahwa Yesus memang miliknya. Dengan demikian, mereka punya andil dalam tahap awal misi Yesus. Selanjutnya, mereka mendidik Yesus agar ia siap melaksanakan misinya. Artinya, peranan Yosef dan Maria dalam mendidik dan membimbing Yesus cukup jelas di kehidupan awal. Yesus berkembang secara religius dan sosial. Ia tidak muncul di bumi ini sebagai pribadi yang sudah jadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selayaknya orang-orang pada umumnya, Yesus tinggal di Nazaret di antara saudara sedesanya. Ia tidak pergi ke gurun seperti Yohanes. Anugerah Allah ada padanya. Artinya, Yesus tetap ditemani oleh Allah secara khusus. Allah melindunginya, bukan karena mengasihinya saja,
karena Ia mempunyai rencana khusus terhadapnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga selalu bersyukur dan senantiasa bertekun dalam iman, harapan, dan kasih, dan turut serta mempersembahkan diri, sehingga kita boleh seperti Simeon dapat melihat Yesus secara langsung dari muka ke muka dan menggendongnya dalam setiap pengalaman hidup kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, hari ini adalah peringatan Engkau dipersembahkan di Bait Allah. Yusuf dan Maria adalah contoh orang tua sempurna. Bukan saja imannya yang kuat, tetapi juga taat pada aturan yang berlaku, menjalankan kewajiban dengan benar. Semoga hari ini kami pun mampu melakukan kewajiban kami dengan baik dan mempersembahkannya kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.